Kilas balik, sejarah pembangunan Masjid Raudhatul Musawirin Rahmatan lil Alamin. Sebelum menuju pada sejarah pembangunan masjid, terlebih dahulu mari kita simak latar belakang pembangunan Bendungan Semanto. Asal muasal Bendungan Semanto yang terletak di Dusun Kedung Pipit, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, merupakan gagasan para petani yang selalu gagal panen dari tahun ke tahun akibat ribuan hektar sawahnya yang tidak teraliri air pada musim kemarau. Atas dampak tersebut, akhirnya pemerintah pusat pada bulan Desember 2017 memulai proyek pembangunan Bendungan Semanto. Bendungan yang disebut-sebut sebagai bendungan terpanjang di Asia Tenggara memiliki mercu bendungan sepanjang 3.100 meter. Bendungan yang bersumber dari aliran Sungai Semanto dengan area genangan seluas 365 hektar memiliki daya tampung air sebesar 3,6 juta meter kubik. Diharapkan mampu mengairi air sawah seluas 1.900 hektar. Serta dapat menghasilkan listrik sebesar 1,01 megawatt. Hingga pada tahun 2022, Bendungan Semanto dinyatakan rampung dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dengan menelan anggaran sebesar 2,5 triliun. Secara keseluruhan, proyek Bendungan Semanto membutuhkan lahan seluas 731 hektar lebih, yang terdiri dari 428 hektar untuk tampak bendung dan genangan, 243 hektar untuk lahan boro, area dan kuari, serta 22 hektar untuk lahan pemukiman warga. Sedangkan warga yang terdampak relokasi yaitu Dusun Kedung Noyo, Desa Tritik, serta warga Dusun Kedung Pipit, Desa Sambikerep, yang keduanya berada di wilayah Kecamatan Rejoso. Sebanyak 265 kepala keluarga yang harus direlokasi ke lahan baru yang ditempatkan di samping lokasi bendungan yang telah mulai mereka tempati sekitar bulan Agustus 2022. Pembangunan sarana dan prasarana di area relokasi, mulai dari jalan, drainase, jaringan listrik, dan sumber air, telah selesai sejak tahun 2022. Lantas, bagaimana Masjid Raudhatul Musawirin hingga dapat menempati di area relokasi Bendungan Semanto? Berikut kilas balik sejarahnya. Sejarah pembangunan Masjid Raudhatul Musawirin. Berawal pada bulan Mei 2022, setelah konferensi MWC NU Rejoso, yang mana Kiai Haji Ahmad Ibnu Rois mendapat amanah terpilih sebagai Rois Suryah MWC NU Rejoso. Di saat beliau melakukan silaturahmi kepada para kiai sepuh di Kabupaten Nganjuk, sewaktu sowan ke kediaman Suryah PCNU Kabupaten Nganjuk, Kiai Haji Ahmad Kulyubi Dahlan, ketika hendak berpamitan pulang, tiba-tiba beliau mendapat amanah dari Kiai Haji Ahmad Kulyubi untuk membangun sebuah masjid besar yang berada di pinggir jalan raya, terletak antara perbatasan Nganjuk Bojonegoro sebagai simbol kebesaran Masjid Nahdlatul Ulama.
Kiai Haji Ahmad Kulyubi Dalan selain sebagai Kiai Sepuh di Kabupaten Nganjuk, beliau juga merupakan guru ngaji bagi warga Kecamatan Rejoso yang rutin mengadakan pengajian di setiap bulannya pada hari Ahad Pahing. Sehingga apa yang menjadi dawuh beliau tidak hanya sekedar amanah, tetapi mereka maknai sebagai isaroh dari langit yang harus dilaksanakan yang nantinya akan membawa banyak kemaslahatan bagi umat. Akhirnya segenap pengurus MWC NU Rejoso merapatkan barisan membentuk panitia kecil untuk segera menindaklanjuti rencana pembangunan masjid dengan mencari lokasi yang tepat. Dengan adanya proyek bendungan Semanto, harga tanah di daerah Rejoso semakin melonjak tinggi. Sehingga untuk membeli tanah seluas masjid yang mereka impikan menjadi semakin berat karena kemampuan dalam pendanaan yang sangat terbatas pada waktu itu. Namun dengan kebulatan tekad serta semangat warga Kecamatan Rejoso yang siap bergotong royong untuk memikul seluruh kebutuhan dalam mendirikan masjid, tidak menyurutkan niat mereka untuk terus mencari lokasi seperti yang mereka harapkan. Hingga akhirnya mereka berinisiatif untuk membeli tanah kosong yang berada di sebelah relokasi pemukiman warga Bendungan Semanto. Qadarullah niat mulia untuk membangun rumah Allah tersebut disambut dengan baik oleh pelaksana proyek. Yang awalnya panitia ingin membeli tanah, justru dipersilahkan dengan tanpa biaya untuk mempergunakan tanah fasum yang masuk dalam kawasan wisata Bendungan Semanto. Berdasarkan pada surat permohonan MWC NU Rejoso dan setelah mendapat dukungan dari pejabat terkait serta atas persetujuan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai rencana lahan untuk fasilitas umum yang seluas 7 hektar, akhirnya 2 hektar dipersilahkan untuk dipergunakan sebagai lokasi pembangunan masjid. Namun dengan berbagai keterbatasan dalam konsep membangun kawasan masjid serta keterbatasan dalam pendanaan, disepakatilah terlebih dahulu untuk mendirikan bangunan masjid di area seluas 1 hektar dengan nama Masjid Raudhatul Musawirin. Dengan berbekal gambar arsitektur masjid yang seadanya, namun dengan semangat dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Nganjuk, akhirnya pada tanggal 1 Februari 2023 bersamaan dengan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, dimulailah proses peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Bupati Nganjuk, Bapak Marhain Jumadi. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa serta dukungan dari ulama, umaro, dan seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya pembangunan proyek mulia sebuah masjid, diperlukan komitmen bersama untuk mengoptimalkan semua potensi di berbagai sektor, terutama dalam penggalangan dana secara fundraising. Jadikan bangunan rumah Allah ini sebagai wasilah mengalirnya pahala yang tidak pernah putus. Saatnya kita bergerak hadir menjadi bagian dari terwujudnya sebuah kebanggaan umat Islam untuk masjid besar, Masjid Raudhatul Musawirin Rahmatan Lil Alamin. Berikut konsep desain 3 dimensi arsitektur Masjid Raudhatul Musawirin Rahmatan Lil Alamin.